Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya mau sharing ya ke kalian. Kalau tahun sebelumnya sharing saya adalah tentang Python. Nah, tahun ini saya mau sharing bisa eh, mungkin saya rubah judulnya, cara membuat aplikasi atau apps eh, untuk mobile, boleh Android, boleh iOS, ya, yang bisa langsung digunakan pada device-nya menggunakan aplikasi dari Meet, namanya app Inventor. Ya, simpelnya sih kita mendesain yang sangat minimalis dan sangat terbatas, tapi bisa menghasilkan aplikasi yang bakalan kita buat. Ya, kalau saya bilang spek ringan, berbasis website, coding ringan, codingnya nggak perlu eh, ketik-ketik, versi puzzle. Ya, mungkin sama Irma udah saya pernah sampaikan aplikasi Scratch, ya mirip-mirip itu. Cuman kalau Scratch punya gambar, kalau app Inventor tidak punya gambar, dia hanya punya lembar kerja yang mana ada button, ada text box, label, dan sebagaimana macamnya. Oke, di sini sebenarnya materinya adalah untuk anak SMA ya, tingkatan SMA, tapi itu zaman sekarang gini ya. Kalau zaman dulu materinya untuk perkuliahan sebenarnya gitu ya. Cuman eh, karena dari kementerian, dari SD sudah diajarkan coding. Nah, jadi ya mau nggak mau kurikulum berubah total, yang mana codingan tersebut mulai dari SD diajarkan gitu ya. Nah, mungkin kalau tingkat SD sehingga SMP mereka masih main-main membuat sebuah animasi gitu ya. Namun kalau tingkat SMA mereka sudah diajarkan membuat aplikasi perkantoran ataupun aplikasi keuangan minimalis. Oke, ini saya share screen dulu tapi saya coba sebentar. Oke, eh, print al screen saja. Oke, baik. Saya barusan udah nge-share screen ya. Apakah sudah terlihat sama kalian semua? Ada, Pak. Oke, aman. Baik. Sudah, Pak. Nah, ini barangkali jika kalian semua yang bergabung di sini yang menggunakan komputer atau komputernya lagi hidup nih gitu ya. Boleh diikuti ya, karena eh, best practice-nya adalah desain menggunakan komputer karena eh, besar ya. Ya, karena besar, layarnya yang harus digunakan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baik, kita coba ya. Tadi apa katanya? Meet app Bentor. Boleh kita cari gini, Meet app Inventor. Oke. Di Google bakalan men-share atau mendetek ini. Oke, baik ya. Eh, di sini saya jelaskan di Google kenapa ada trash dua kali. Ini ada terlacak. Yang pertama aplikasinya. Yang kedua apa ini? Nah, baik. Jadi begini ya. Kalau kita biasanya ngoding pakai Next.js, di Next.js itu ada versi develop, ada versi production gitu ya. Nah, versi develop itu menggunakan aplikasi tambahan yang mana eh,
dari mobile tersebut, ya, terutama dari Android, itu menggunakan AI 2 Companion. Jadi ini diinstalkan di aplikasi masing-masing. Sekarang sebelum masuk ke dalam, ya, sebelum masuk ke dalam, pasti bertanya, bagaimana cara menginstalkan ke aplikasi sementara kita desainnya di komputer gitu ya. Oke, banyak cara, banyak jalan, banyak jembatan. Oke, saya beritahu yang pertama, simpelnya adalah dengan cara scan QR code. Nah, bagaimana pakai scan QR code-nya ya? Nanti kita cobakan ya. Cukup dengan QR code, dia otomatis download, langsung buka aplikasi jadi. Atau pakai kabel data. Nah, tapi dalam hal ini kita cobakan yang versi QR code dulu. Ya. Nah, kalau ingin versi develop, kalian bisa gunakan yang ini, MIT AI2 Companion. Cari saja di Google Play itu ada. Kalau untuk iOS saya nggak tahu namanya, coba aja cari AI2 Companion. Syukur-syukur ada, karena saya belum pernah nyoba yang iOS. Tapi eh, dulu pernah saya ajarkan ke sekolah SMP, mereka pakai iPhone, ada katanya. Nah, itu saya belum pernah ya, berhubung saya nggak punya device. Nah, eh kita cobakan aja ya. Kita buka. Saya buka gini aja lah. Nah, kenapa kok kayak gini nih? Kayak sebuah sekolah. Ya benar. Ini dia adalah diciptakan di sekolah, digunakan di sekolah. Namanya kampusnya adalah MIT Kampus Cambridge. Nah, ini adalah kampus yang menciptakan ini. Bahwasanya mereka belajar. Ah, oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti, ntar, oke, karena dia berbasiskan project, artinya kita harus punya akun. Pakai apa akunnya? Masing-masing dari kalian pastilah sudah punya akun Gmail. Nah, bakalan ke situ nanti loginnya ya. Kita klik aja create apps. Yang untuk yang lain nggak perlu dibuka-buka deh. Karena itu hanya berbasiskan tutorial, informasi tentang dan segala macamnya ya. Kita buat sebuah aplikasi sederhana aja ya, yang mana nanti pengembangannya jika kalian tertarik sendiri coba-cobakan saja, siapa tahu jadi. Nah, dalam kutip di sini saya belum menemukan cara membuat pakai AI ya, ini masih manual ya, karena udah lama sekali keluarnya ini aplikasi tersebut, tapi nggak tahu, katanya ada responsibility AI in every classroom. Nah, ini saya nggak tahu apakah update-nya sudah ada AI di dalamnya. Baik, kita coba ya. Create apps. Nah, login saja dengan akun Gmail kalian. Terserah, saya agak lupa yang mana akunnya ini, apa ini ya. Ini kayaknya. Wah, migrasi to new server ya. Oh, gitu. Oke, thank you. Ternyata dia eh, ke new server ya. Kita lihat dulu. Saya punya projectnya, seharusnya kebuka kalau dia bilang migrasi. Oke, terbuka ternyata ya. Oke, lagi loading nih, kita tunggu ya. Tulisannya lagi berantakan. Saya nggak tahu nih gimana kenanya. Kita tunggu ya. Nah, kalau sudah rapi gini berarti dia sudah oke, ready to use. Ya, ini kebetulan saya buka project saya, jadi ya udah nggak apa-apa. Oke, sebelum ke pembelajaran, saya kasih sekilas boleh ya. Ya, untuk kalian yang baru pertama kali login, bakalan kosong projectnya. Nggak ada kayak gini. Saya punya kayak gini karena memang udah buat contoh-contoh cak lah ya. Tapi ada juga yang project jadi seperti
eh, yang bawah Dharmapala tapi entah belum digunakan nggak ya. Terus ada pernah coba SPMB ini juga nggak tergunakan. Dulu ada eh, ini ya absensi kayaknya nggak berlaku juga karena sudah dihandle oleh Android Studio. Kenapa? Karena ingat tadi saya katakan dia sangat-sangat terbatas, nggak bisa ini itu so far. Ya pembelajaran doang gitu ya. Kalau untuk buat membuat aplikasi perkantoran agak susah sih sebenarnya. Katanya bisa untuk koneksi ke database, tapi ya eh, ada triki-trikinya yang bisa kita koneksikan. Ya, contoh kalau database-nya lagi online nih. Nah, Supabase apakah bisa? Nah, itu saya belum pernah nyoba. Karena dulu ini ada Supabase belum lahir, gitu ya. Tua ini ketimbang Supabase. Oke, baik. Nah, ini adalah antarmuka user interface ya untuk bagi pengguna yang ingin bekerja membuat sesuatu apapun itu ya. Jadi saya perkenalkan dulu antarmukanya. Di sini ada logonya sendiri ya. Saya kasih color lah. Nah, oke. Ini aja. Oke. Nah, oke. Ini ada ikonnya. Lalu di sini ada menu connect ya. Isi menu connect ini apa gitu. Nah, ini adalah menghubungkan ke device kalian. Tadi sudah saya sampaikan, ada yang pakai QR code, ada yang pakai kabel data gitu ya. Ada yang pakai AI Companion. Nah, apa itu? Ini kan ada tulisan ini, ya. Baik. Nah, dia kalau pakai AI Companion itu dia memasukkan kayak sandi ya. Kalau saya bilang tuh sandinya atau eh, kode penghubungnya lah ya. Atau kalau bahasa kitanya kode OTP ya, OTP ya, on time password. Tapi dia hanya berbentuk angka kalau nggak salah ingat. Ya, nanti kita bisa cobain bersama. Berhubung berhubung yang di saya ini nggak bisa ini sih, nggak bisa. Tapi kita cobain aja ya. LD player, oh iya, sorry. LD player saya belum terinstall berhubung harddisk saya bad sector nih. Ya, jadi harddisknya saya jadikan eksternal, nggak bisa sama sekali. LD playernya masih di situ, belum sempat saya salin. Ya udah, gini aja. Kita cobain pakai AI Companion ya. Nah, kalau kabel data boleh silahkan. Syarat kabel data ada tricky ya. Trikinya adalah eh, laptop, komputer, PC ya yang kalian gunakan adalah membuat sorry, menginstalkan ADB. Apa ADB? ADB ya. ADB ini adalah SDK Android Android data 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 apa ya? Saya lupa. ADB. Android Debug Bridge. B-nya Bridge ya. Jadi itu bagaimana caranya biar bisa terkoneksi. Yang pertama setelah kalian koneksi dengan USB ya, masuk colok kabel datanya, colok ke HP-nya, smartphone-nya maksudnya. Nah, harus aktifkan mode debug. Mode debug di mana? Harus cari menu opsi developer. Wah, itu di mana lagi? Mungkin yang sudah pengalaman paham ya di mana letak menunya. Tapi kalau yang bagi orang awam ini pusing nih nyarinya, kemana nyarinya ya. Di sini makanya saya katakan kalau pakai USB kabel data itu tricky. Nah, tapi kalau pakai AI Companion tidak. Tadi ada dua ya. Berarti install satu yang AI Companion 2 dari Play Store. Lalu kita jalankan. Nah, projectnya kita jalankan juga. Nanti connect-nya ke sini. Oke, kita coba ya.
saya lihatkan yang lain lagi. Di sini ada menu, ada build. Nah, ini bagi kalian nih, ya, bagi kalian. Oh, eh, saya mau file jadi aja lah, nggak mau pusing, tinggal download aja ya boleh. Nanti file jadinya bisa build pakai APK. Terus ada versi Builder eh, pakai AAB ya. iPhone katanya bisa, tapi ya saya nggak tahu. Testing aja, kita testing bersama aja ntar ya. Nah, ini ada setting, ini hanyalah user interface-nya, eh, sertifikatnya. Oh, ini untuk apa? Ini untuk upload ke Play Store. Maka ada sertifikat request, ada import key store, ya. Itu untuk upload ke Play Store. Minimalnya punya key store, ya. Nah, di sini apalah menu-menu biasa aja. Oke, untuk bahasa ya cuman ini aja yang ada. Ya, jangan Indonesia nggak ada ya. Ya, karena pengembangannya sudah off, nggak dikembangkan lagi, ya. Nah, akun kita login bakalan di sini gitu ya. Yang lainnya ini hanyalah untuk yang di dalam dia ibaratkan ini adalah sebuah folder. Folder itu adalah project dia, ya. Jadi bisa tambah folder kita kelompokkan, ya. Ibaratkan folder lah gitu ya. Ini date create-nya ada tahun 2016 ya. Tuh uji coba makanya lebih tua ini pada Supabase ya. Udah 10 tahun yang lalu saya nge-create rupanya. Ini baru sadar saya 2016 ya. Oke, eh sekarang kita tes mau buat project yang gimana ya. Sebenarnya dia bisa import kalau kita simpan ya ke device. Dia nanti forwardnya ada titik AIA. Itu bisa kita kirim-kirim nih kemana? Ke orang. Share lah projectnya gitu. Ya itu. Ya itu yang kita kirim. Itu bisa dibuka langsung di tempat kita. Nah, ini tuh apa? Ini tuh importnya. Ini tuh. Bentar, kok ada dua nih. Oh, ini dari My Computer. Ini from repository. Oke. Oke. Kita new project aja langsung. Kita lihat desain dalamnya. Ya, tapi bolehlah nanti kalau ada kurang-kurang kita sharing sedikit. Nah, ini apa? Nama project. Nama project itu gimana? Nama project itu usahakan jangan ada spasi ya. Kalian buat aja. Ya kenapa? Ya biasain aja walaupun bisa. Nanti khawatirnya ada masalah ya. Kalau memang bisa. Ya karena saya biasanya setiap bahasa pemrograman default saya adalah tanpa spasi. Default saya ya. Karena udah banyak bahasa yang digunakan. Jadi ada yang memperbolehkan spasi, ada nggak bisa, bisa, tapi ada tricky. Trikinya malah saya ngerjainnya. Mending kita buat yang simple-simple, gampang saja gitu ya. Misal kita buat di sini adalah apps uji coba, misal gitu ya. Toolkitnya apa? Kalau saya nggak mau yang apa beginner aja lah, intermediate, intermediate boleh, tapi nanti kita lihat dulu. Coba temanya apa? Saya mau pakai dark lah. Boleh kalian setting aja, tinggal di oke kan. Nanti bakal ngikut dengan settingan kita buat itu. Oke, baik. Nah, wah, ada sedikit tricky. Ini nggak keluar ya. Iya, so far so good lah. Masih masih bisa lah kita ini kan ya. Oke, ini perkenalan user interface, halaman tetap mukanya. Yang pertama di sini ada bagian kita bagian bawah ya. Di atas itu sudah eh, wah, biji dua kali ya. Oke, saya kira siapa tadi? Oke, di sini eh, ada apa yang saya katakan? Kalau bahasa saya komponen ya, tapi di sini dia bukan komponen. Bentar. Oh ya, komponen ya. Oke, berarti sama. Bahasa saya di sini biasanya menyebutkan adalah komponen. Komponen itu apa? Misalnya kita mau nambahkan button nih.
Dia main drag and drop ya. Tuh, drag and drop ya. Pak, saya mau pindah ke bawah. Ya nggak bisa. Why? Nah, trikinya ada. Oke, nanti kita coba kan. Ini saya delete dulu ya. Delete-nya nggak bisa dari situ. Dari sini. Ini remove, delete. Ya, oke. Kita mau buat apa ya? Kayak kayak sebuah form ya. Formnya seperti apa ya? Halaman login boleh lah ya. Oke, oke. Kita coba tes formnya adalah halaman login. eh Kita harus punya trik ya. Kenapa triknya? Karena kalau nggak trik dia ya kayak gini. Kita bikin ini terus kita lempar lagi si textbook gini. Kok nggak bagus, Pak? Ya. Oh, mirip kayak Adobe. Oke. Adobe kayaknya berbeda jauh ya, karena Adobe Air ya maksudnya. Adobe Air itu dia formulir yang berjalan di atas Windows, sementara ini berjalan di atas Android dan iOS. Ya, berarti bisa iPhone, bisa smartphone ya Android. Ya, oke. Nah, ini nggak salah nggak bisa kita geser-geser. Nah, itu dia. This tricky ya. Kita tricky gimana? Kita coba dulu ngapus dulu ya. Oke, tricky kan lagi. Oke, ini saya buat kecilkan aja atau besar. Oke, di sini kita coba tes ya. Bagaimana biar rapi? Ya, coba di mana ya? Eh, kita mau buat kayak mana tuh? Sebentar saya ambil nih lagi atau gini dah. Ya, kita mau buat ini lurus gitu ya. Tapi dia lurus ke bawah gitu ya. Terus kita bisa geser agak ke tengah dikit. Karena berhubung login, home login itu dia agak ke tengah, kita buat ke bawah. Nah, berhubung kalau buat sampai ke tengah bawah itu bagaimana? Nah, itu kita cobain sedikit-sedikit ya. Saya jujur aja nih, ini agak sedikit lupa ya, agak mengingat ya. Udah 6 bulan juga ini, udah 1 semester juga saya nggak megang gitu ya. Kita coba bersama ya. Oke, apa yang bikin dia lurus-lurus itu maksud saya tuh, yang tadi ya. Itu adalah layout. Nah, kita layoutnya kemana? Ke bawah gitu ya. Kita layoutnya masukkan ke bawah. Itu berbaris ke bawah ya. Jadi dari atas ke bawah. Bukan horizontal, melainkan yang vertikal. Nah, kita mau pakai scroll ya pakai scroll aja karena nanti kalau nggak pakai scroll eh, apabila layarnya tertutup dia nggak bisa di scroll kan nggak enak jadi ya kita kasih scroll. Oke. Scrollnya ini kita buat penuh. Ini ada link hack sebentar wait lah ya fill parent. Nah, jadi kalau mau menukan ya fill parent vertikal. Oke, sebentar. Bisa nggak saya fill parent dulu? Oke. Ini kita coba dulu ya. Siapa tahu cocok dengan desainnya. Di sini label, sini button. Oke. Hmm. Oke, ternyata nggak cocok ya. Oke, sebentar. Oke, di sini kita coba eh biar dia buat ke tengah ya. Proses sih kali ini pakai layout semua. Jadi karena kita udah kasih dia scroll ke bawah, kita kasih ini coba ya. Ini kalau saya buat width-nya adalah fill parent, lalu saya buat label mana? Nah, gitu.
Terus saya buat setelahnya adalah text box. Nah, tabelnya kita tulis di bagian sebelah kanan nih, gitu ya. Labelnya namanya di teks. Nah, ini ya. Ini misalnya user name, contoh ya. Nah, terus ya, ya bakal rapi karena gabungan tadi ya, gabungannya dengan horizontal dan vertikal tadi. Makanya dia eh, ada kerapiannya sedikit. Ini kalau saya buat width-nya fill parent, oh, mantap. Ya, cocok ya. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Bagaimana dia bisa kayak seakan-akan ke enter. Agak ribet sebenarnya kalau dibilang kayak seakan-akan ke enter itu. Kita buat horizontal eh, ini mungkin ya. Terus width-nya kita buat fill parent. Terus height-nya kita buat pakai persen. Oh, besar kali nggak bisa. Kayak pixel 20 pixel. Nah, tuh. Jadi seakan-akan ke enter ya. Kita buat lagi eh, yang horizontal ya. Nih. Ini width-nya bentar. Width-nya itu fill parent biar full. Terus kita mau masukkan label. Ya, labelnya diganti. Nih, ini menjadi password. Sudah. Oke. Lalu tambahkan text box. Nah, ini sudah. Lalu jangan lupa kita buat kerapiannya. Mana dia? With fill parent. Nah, tuh. eh hint. Misalnya hintnya kita tulis sini user name. Nah, sini hintnya juga password. Oke, biasanya kita kalau mau oke, ntar lagi habis ya. Nggak apa-apa. Ini ntar lagi juga tamat ya. Kita kecilkan dulu, kita rapikan. Eh Pixelnya coba kecilkan lagi jadi 5 deh. Lewat. Nah, tuh. Oke. Berarti sudah nampak dan sudah terlihat ya. Oke, nanti yang berjalan itu nggak akan bakalan petak-petak gini nggak kelihatan ya. Jadi dia langsung ada kayak enter gitu ya, agak-agak jauh dikit ya. Ini trikinya sebenarnya nih. Sebenarnya kalau kalian buat dia jelek kita dia, dia bakal nempel semuanya numpuk ke atas gitu ya. Oke, lanjut ke berikutnya button ya. Button kita bisa copy nggak ya? Nggak bisa. Saya nggak bisa copy paste. Ya udah deh, kita buat lagi ke vertikal arrange ini width-nya fill parent, height-nya 5 pixel. 5 pixel tambahin di bawahnya itu button. Eh, kita buat button, kita buat full aja kali ya buttonnya ya. Mana dia? Button. Nah, ini kita buat dia menjadi height-nya tetap, width-nya fill parent. Ya, nama teks di dalamnya kita ganti sini login. Dah, gitu ya. Nah, ini udah jadi. Sudah jadi form login. Nah, mana waktunya? Waktunya tersisa 8 menit lagi. Bisa, bisa. Oke, kemana kita harus ngoding? Nah, ini dia kelanjutannya adalah ngodingnya itu ya.
ngodingnya itu di mana? Ya, kalian bisa perhatikan yang di bagian di atas. Ya, bagian di atas kalian bisa perhatikan. eh ini ya. Jadi di sini ada desainer, ada blok gitu ya. Desainer untuk mendesain blok itu kode. Coba aja. Ya, kita coba ya. Nah, blok. Loh, kok kosong? Ah, bener. Karena kita ngoding kan biasanya udah banyak rentetan codingan, tapi kita isikan hanya beberapa. Atau memang polos kosong kita buat dari awal gitu ya. Nah, di sini berhubung dia menggunakan desainer. Nah, ini dia. Kita maunya yang pasti-pasti aja deh, ya. Kita mau buat ini username ini rename. Rename-nya namanya di new name, bukan di old name, tapi di new name. Namanya misalnya txt user USR. Nah, gitu, txt USR. Dah. Lalu password kita ganti rename juga sini. Misalnya txt PSW gitu ya. Kenapa? Biar ingat aja. Karena yang setiap bakal kita coding tuh yang kita rename ini, yang lainnya nggak kita rename. Karena nggak penting-penting amat. Ya, berarti yang setiap kita ada codingan ya, berarti coba deh di rename dengan bahasa sendiri. Misal btn login. Ya, oke, sudah. Nah, sudah nih, bagaimana? Ya, nggak bisa klik dua kali ya, tapi begini caranya. Masuk di blog, ya. Masuk di blog, kita cari namanya yang tadi apa? Ada btn login. Nah, oke, sebentar. Ini main login ya. Nah, ini mainnya ada trikinya ya. Jadi mainnya pakai eh, puzzle-puzzle lah. Bahasa kitanya puzzle ini ya. Bahasa luar juga puzzle sebenarnya. Kita pikir-pikir dulu, ini ngapain ya? Kita klik tombol buton sebuah tombol, dia maka halogen halaman. Klik, klik. Nah, ada klik. Ada lah. Klik. Yang mana? Klik apa long klik? Ya klik aja, karena yang lainnya nggak ada nih. Klik aja gitu ya. Ya udah. Nah, tuh. Apakah ini udah siap? Belum. Ya, belum siap. Terus gimana dong? Ya kita siapin. Caranya ya udah. Setelah ini, apa kita buat logiknya misalnya dia harus dalam waktu singkat tampilin aja deh. Jadi bisa klik-klik gini ya. Nih, kita ambil yang teks saja, misalnya eh get ya. Cari dulu getnya nih. Bisa teks semua. Set text. Oke, sebentar. Nah, oh enggak. Kalau ini dia bukan set text ya. Coba ini. Oke, kan. Ini dia seharusnya get. Tapi berhubung di sini nggak ada. Coba. Ya, mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya. eh ini dia menampilkan hint. Tapi saya rasa bisa menampilkan yang lain. Oke. Oke, bisa. Baik. Sekarang kita ke logic. Jika if ya, if kontrol lah ya. If. Nah, ini gini. If eh ya, if nama dia
Oke, ini nggak mau. If logiknya nih ya. Oh, masih tinggal dua. Jika ini sama dengan teks ini, kita isikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan pesan. Wah, pesan. Wah, waktu 2 menit lagi. Pesan, mana pesan ya? Ntar, pesan. Wah, kita pesannya harus harus ini lagi ya. Coba media, nggak bisa. Berarti pesannya adalah kita buatkan tersendiri lagi dah. Oke, masih ada. Wah, baiklah. Oke, kita desainkan aja setelah lagi sini label. Ya, labelnya adalah eh, informasi. Coba sini notif. Nah, ya, notif. Lalu di sini biarkan aja dulu. Ya, berhubung waktu juga waktu udah mau habis. Kita set then tadi ya. Ini delete-nya gimana? Gampang. Nih, tak sini juga boleh. Sorry. Ini delete aja. Nah, udah gitu. Ya. Jika ini maka dia masuk ke label tadi. Mana label 2? Loh, kok ada kayak gini punya saya? Ini kayaknya. Ya. Ini set text to nih to eh built-in. Lalu di sini text login berhasil. Oke, kurang 1 menit ya. Oke, ini udah nih ya. Kan bisa build ini ya. Ini sudah ready. Jadi tinggal konekkan. Nanti kalian buka iCompanion ya. Nanti bisa diinstalkan dengan projectnya. Oke, mungkin berhubung itu ya terbatas ya. Ininya nanti saya boleh kasihkan ekspor projectnya boleh saya berikan ke kalian. Oke, mungkin pertanyaan boleh nanti di dalam grup WA aja bagaimana ininya nanti saya